Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang materi aljabar matriks, yaitu tentang span atau rentang. Jadi yang pertama, kita mulai dulu dari definisinya ya. Nah, misalkan diketahui suatu himpunan ini berisi vektor-vektor di ruang vektor V. Misalkan vektor-vektornya itu V1 sampai dengan VK. Nah, maka himpunan semua vektor di V yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S ini, dia itu dapat dinotasikan sebagai span S atau span dari V1 sampai dengan VK. Nah, mungkin kalau misalnya kalian lihat begini masih bingung ya. Sekarang kita lihat ke contohnya. Misalkan aku punya satu himpunan S. Nah, satu himpunan S ini isinya adalah vektor-vektor 1,1 dan 1,0. Maka yang dimaksud dengan span S adalah himpunan yang memuat vektor-vektor dalam bentuk alfa kali 1,1 ditambah beta kali 1,0. Ingat ya, span S ini adalah suatu himpunan. Nah, di sini alfa tambah betanya itu merupakan suatu konstanta yang merupakan bilangan real. Nah, sekarang kalau misalnya udah kayak gini, berarti apakah 2,1 ini termasuk dalam span S? Nah, kalian tinggal ubah nih dia ke bentuk kombinasi linearnya dari 1,1 dan 1,0. Nah, 2,1 ini kan berarti bisa ditulis sebagai komlin dari 1,1 dan 1,0 ya. Kalian tinggal cari alfanya ketemu 1 dan betanya tuh ketemu 1. Nah, berarti 2,1 ini bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari 1,1 dan 1,0. Artinya 2,1 ini termasuk dalam span S. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema 4.4. Nah, untuk teorema 4.4 ini, kita misalkan punya suatu himpunan S, isinya itu vektor-vektor X1 sampai dengan Xn. Dia merupakan suatu himpunan vektor di ruang vektor V. Nah, kalau kayak gini berarti span S-nya itu merupakan subruang dari V. Nah, kita tinggal membuktikan sifat subruang menggunakan 4 sifat yang sudah kalian pelajari. Yang pertama itu aku misalkan dulu himpunan span S itu sama dengan W. Artinya untuk setiap vektor di ruang vektor V itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Jadi misalkan vektor V itu bisa ditulis sebagai K1 kali X1 tambah K2 X2 sampai dengan Kn Xn untuk K1 sampai dengan Kn-nya itu merupakan suatu bilangan real. Nah, sekarang tinggal kita buktikan ya bahwa W itu merupakan subruang dari V. Langkah yang pertama harus kalian buktikan itu, yaitu himpunan W itu nggak kosong. Nah, gimana caranya? Kalian tinggal menentukan apakah vektor nolnya itu ada di dalam himpunan W itu. Nah, sekarang kalian tahu kan kalau vektor nol itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari X1 sampai dengan Xn dengan mengubah konstanta-konstanta di depannya itu jadi 0 semua gitu. Jadi kayak gini ya bentuknya. 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah bla 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 sampai 0 Xn. Nah, ini kan bentuknya udah sesuai nih sama span S, karena dia merupakan kombinasi linear dari X1 sampai dengan Xn. Maka vektor 0 ini pasti termasuk di span S. Nah, karena vektor 0 ini udah termasuk di span S, artinya W atau himpunan span S ini nggak kosong. Lalu yang kedua, kita harus buktikan kalau W ini merupakan subset dari V. Ya udah jelas ya dari definisinya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Lalu yang ketiga, kita akan buktikan kalau W itu tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini aku gunakan operasi penjumlahan yang standar ya, karena nggak diberitahu di soal. Nah, di sini yang kita harus lakukan pertama itu kita ambil U dan V itu merupakan elemen dari span S. Ingat ya, karena dia elemen dari span S, maka vektor U itu bisa aku tulis seperti ini. Lalu vektor W itu juga bisa aku tulis seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal buktikan penjumlahan dari dua buah vektor ini. Berarti kalau misalnya aku mau jumlahkan U dan V, berarti tinggal aku ubah dong U-nya jadi seperti yang udah kita definisikan, lalu W-nya udah seperti yang didefinisikan di awal tadi. Nah, sekarang kita bisa dikelompokkan yang X1 sama X1, X2 sama X2, sampai Xn sama Xn itu dikumpulkan sendiri. Jadinya aku dapat kayak gini, A1X1 tambah B1X1 ditambah A2X2 tambah B2X2 seterusnya sampai ANXN tambah BNXN. Nah, kalau kayak gini kan berarti kalian bisa gunakan sifat asosiatif ya. Kalian kumpulkan koefisien-koefisien di depannya. Jadinya bisa dapat A1 tambah B1 kali X1 sampai AN tambah BNXN itu elemen dari W. Kenapa dia elemen dari W atau elemen dari span S? Kalian lihat nih. Ini X1. Kemudian pasti di sini ada X2. Lalu ini Xn. Lalu kalian perhatikan di depannya. Di depannya kan A1 tambah B1, lalu AN tambah BN. Nah, A1 B1 terus AN tambah BN itu kan jelas sudah pasti dia adalah suatu
konstan ya, konstanta, dia termasuk dalam bilangan real. Nah, kalau bentuk ini berarti kan dia termasuk dalam kombinasi linear dari X1 sampai dengan Xn. Artinya dia termasuk di span S. Jadi artinya V ini tertutup terhadap operasi penjumlahan. Lalu yang terakhir nih, kita tinggal buktikan kalau V itu tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita ambil satu vektor di V. Nah, kita tulis lagi nih, vektor U-nya itu seperti di definisi ini ya. Lalu misalkan K itu merupakan suatu konstanta, dia itu merupakan bilangan real gitu. Sekarang kita perhatikan kalau misalnya K dikali U itu dapatnya gimana sih? Nah, sekarang K kali vektor U berarti itu sama aja dengan K kali yang ini kan, karena kita udah definisikan tadi. Berarti sekarang kita bisa tinggal kalikan setiap elemen-elemen di dalamnya ini. Berarti tinggal K kali A1X1 tambah K kali A2X2 seterusnya sampai dengan K kali AN/Xn. Nah, kalian perhatikan nih, K kali A1 sampai dengan K kali AN. Itu kan udah jelas-jelas bahwa dia itu adalah konstanta yang merupakan bilangan real. Sedangkan yang belakangnya ini X1 sampai dengan Xn. Nah, itu cocok kan sama dengan definisi ini. Artinya dia itu termasuk dalam span S. Jadi di sini W itu tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, kalian lihat kalau ternyata 4 sifatnya semuanya terpenuhi. Jadi artinya W itu merupakan subruang dari V. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi 4.8. Di sini kita misalkan S merupakan suatu himpunan vektor di ruang vektor V. Nah, kalau misalnya di ruang vektor itu, setiap vektor itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S, maka S itu disebut merentang V atau membangun V. Merentang V atau membangun V ya. Atau kata lainnya tuh bisa V direntang atau dibangun oleh S. Dengan kata lain, span S itu sama dengan V. Nah, di sini kalian yang perlu perhatikan itu S itu disebut sebagai himpunan perentang. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Nih, misalnya contoh soal pertama. Apakah vektor-vektor V1, V2, dan V3 itu merentang R3? Nah, sesuai dengan definisi tadi, kalau misalnya kita mau lihat apakah dia merentang R3, artinya setiap vektor di R3 itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Nah, sekarang yang pertama aku ambil sebarang vektor di R3, misalkan X bar gitu ya. Terus aku tulis X barnya itu sebagai X1, X2, X3. Terus kalau misalnya sesuai definisi tadi, kalau misalnya R3 itu merupakan span dari V1, V2, V3, maka X bar itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Di sini aku tulis X bar itu sama dengan A kali V1, tambah B kali V2, tambah C kali V3, untuk suatu A, B, dan C-nya itu merupakan bilangan real. Nah, sekarang kalau kayak gini kan berarti kalian tinggal selesaikan ya persamaan ini. Sekarang kan kita udah definisikan X-nya itu sama dengan X1, X2, X3. Berarti kita bisa tulis lagi di sini X bar-nya itu sama dengan X1, X2, X3. Kemudian V1-nya diketahui di soal 222, V2-nya juga udah, V3-nya juga udah. Jadi sekarang kita tinggal kalikan A kali 2,2,2, lalu B-nya kali 0,0,3, lalu C-nya 0,1,1. Ini kan kalian bisa ya melakukan perkalian biasa, melakukan vektor dengan suatu bilangan. Jadi di sini tinggal setiap elemennya dikalikan, di sini 2A, lalu untuk yang elemen pertama ya, 2A tambah 0B tambah 0C. Lalu yang kedua, 2A tambah 0B tambah 1C. Lalu yang terakhir itu 2A tambah 3B tambah C, seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal jumlahkan dalam, oh ternyata 0 kali B sama 0 kali C kan berarti hasilnya 0. Berarti dapat 2A, lalu di sini 0 kali B, berarti 0 kan berarti 2A tambah C, lalu yang terakhir juga sama 2A tambah 3B tambah C. Nah, sekarang berarti kalian tinggal samakan entry-entry yang bersesuaian nih. Misalnya X1 disamakan dengan 2A, lalu X2 sama dengan 2A plus C, dan X3 sama dengan 2A tambah 3B plus C. Dari sini berarti kalian dapat suatu sistem persamaan linear, yaitu 2A sama dengan X1, kemudian 2A tambah C itu sama dengan X2, dan yang terakhir 2A tambah 3B tambah C itu sama dengan X3. Dan dari sini kan kalian bisa ubah jadi suatu matriks lengkap, dan kalian tinggal melakukan OBE supaya kalian bisa menemukan nilai A, B, dan C. Nanti aku ubah ke dalam bentuk matriks ini, lalu kalian lakukan OBE, kalian bisa lihat sendiri ya OBE-nya seperti apa. Nah,
Ternyata terakhir setelah kita lakukan OBE, kita dapatkan nilainya seperti ini. Berarti kan kalau kayak gini berarti nilai A-nya sama dengan setengah X1, lalu nilai B-nya itu sepertiga kali X3 min X2, dan nilai C-nya itu X2 min X1. Nah ternyata dari sini kita dapat lihat bahwa ternyata sistem persamaan yang di atas ini konsisten, artinya dia memiliki jawaban yang tunggal untuk A, B, dan C. Jadi artinya vektor-vektor V1, V2, V3 ini pasti merentang R3. Nah, mungkin kita bisa pakai cara lain yang kalau misalnya kalian nggak suka OBE ya. Kalian bisa lakukan dengan cara mencari determinan dari matriks. Nah, kalian perlu ingat kalau misalnya suatu SPL itu memiliki solusi tunggal, pastilah determinan dari matriks koefisiennya itu nggak mungkin sama dengan 0. Nah, sekarang aku tinggal cari nih determinan dari ini, matriks koefisiennya, yaitu 200, 201, dan 231. Nah, sekarang kita lakukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua, nih ya, ekspansi sepanjang ini, dan ternyata diperoleh kalau nilai determinannya itu min 6. Nah, nilai determinannya nggak sama dengan 0. Maka SPL ini jelas memiliki solusi tunggal untuk setiap nilai nilai A, B, dan C. Jadi artinya vektor-vektor V1, V2, dan V3 itu merentang R3. Lalu kita masuk ke contoh soal kedua. Di sini aku punya suatu himpunan yang berisi polinom 1 plus X, 1 min X, 1 min X kuadrat, dan 1 min X pangkat 3. Yang ditanya apakah himpunan S ini merentang P3. P3 itu apa sih? P3 itu adalah himpunan polinom yang memiliki derajat paling tinggi 3. Nah, sekarang untuk membuktikannya, kita lakukan cara yang serupa dengan soal nomor 1 tadi. Yang jelas kita harus ambil suatu vektor sembarang yang merupakan elemen dari P3. Di sini aku ambil vektornya, misalnya aku tulis P gitu ya. Lalu P-nya itu aku jabarkan sebagai bentuk dari polinom berderajat paling tinggi 3. Jadi bisa tulis sebagai A tambah BX tambah CX kuadrat tambah DX pangkat 3. Kalau misalnya nih P3 itu span dari S atau span dari ini, maka untuk setiap vektor di P3 itu bisa ditulis lagi sebagai kombinasi linear dari himpunan ini kan. Artinya vektor P ini bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari 1 plus X, 1 min X, 1 min X kuadrat, dan 1 min X pangkat 3. Berarti bisa aku tulis seperti ini ya. Dikalikan alfa, kali beta, kali gamma, kali delta gitu. Lalu, karena kita tadi udah definisikan vektor P-nya itu sebagai A tambah BX tambah CX kuadrat tambah DX pangkat 3, maka kita tinggal masukkan nih ke persamaannya. Nah, di sini kalian tinggal kelompokkan sendiri mana sih yang X-nya pangkat 0, X-nya pangkat 1, sampai X-nya pangkat 3. Nah, untuk memperoleh kesamaan ini, maka kalian harus perhatikan kalau suku-suku yang seletak itu koefisiennya pasti sama. Nah, di sini jelas A itu harus sama dengan ini, lalu B itu harus sama dengan ini, dan seterusnya ya. Berarti kalian bisa ubah dia ke dalam suatu bentuk SPL. Nah, ini bentuk SPL-nya. Nah, sama seperti tadi, kalian tinggal ubah dia ke bentuk matriks lengkap. Dan kalian cari untuk nilai alfa, beta, gamma, dan deltanya. Kalian lakukan OBE seperti tadi. Nih ya, langkah OBE-nya bisa kalian lihat. Nah, ternyata setelah kalian melakukan OBE, diperoleh bahwa nilai alfanya itu ini, terus nilai betanya ini, nilai gammanya ini, nilai deltanya ini. Itu artinya apa? Artinya bahwa SPL tersebut konsisten dan dapat dicari solusi tunggal untuk nilai alfa, beta, gamma, dan delta. Jadi dari kesimpulan ini kita bisa tahu bahwa ternyata himpunan S tadi itu merentang P3. Untuk cara lain, boleh kalian pakai determinan. Di sini yang pertama aku lakukan ekspansi faktor. Yang pertama, terhadap baris 4 ini terhadap ini. Lalu dari sini kalian dapat ini, dapat hasilnya kayak gini. Lalu aku lakukan lagi ekspansi kofaktor sepanjang baris 3 di sini. Lalu kalian tinggal hitung nih. Nah, ternyata akhirnya didapatkan hasil determinannya itu min 2. Nah, min 2 itu kan nggak sama dengan 0. Artinya SPL tersebut memiliki solusi tunggal. Nah, jadi dari kesimpulan ini kalian bisa tahu kalau ternyata S itu merentang P3. Nah, untuk soal terakhir nih, aku akan tunjukkan kalian gimana sih kalau misalnya ternyata himpunan itu nggak merentang R3. Di sini aku punya suatu himpunan vektor-vektor isinya 2, min 3, 1, lalu 4, 1, 1, dan 0, min 7, 1. Dan tanya apakah himpunan S ini merentang R3. Nah, sama seperti definisi tadi, berarti artinya setiap vektor di R3 itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari S. Nah, sekarang aku ambil vektor X, itu elemen dari R3, lalu aku tulis
dia vektor X-nya itu sebagai A, B, C. Nah, jika R3-nya itu merupakan span S, maka vektor X ini dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari himpunan ini kan. Yaitu seperti ini, lalu kalian tinggal bentuk sistem persamaan linearnya. Nah, kalau udah ketemu SPL-nya, kalian ubah jadi matriks lengkap. Nah, setelah kalian lakukan OBE, ternyata di baris ketiga ini, kalian lihat, sebelah kirinya tuh 0, 0, 0. Sedangkan yang sebelah kanannya itu ternyata diperoleh seperti ini ya. Artinya kan kalau kayak gini, sistemnya nggak konsisten nih, SPL-nya nggak konsisten. Artinya kalian nggak bisa mencari untuk suatu jawaban tunggal dari nilai alfa, beta, dan gamma. Artinya, S itu tidak merentang R3. Jadi, sekian untuk pembahasan tentang span. Terima kasih.